Selamat malam ibu-ibu dan bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali di dalam acara kita, yaitu sebentar, saya matikan dulu. Dalam acara kita, yaitu acara pelatihan dari G-Club InvestCare yang hari ini, yang selama ini kita adakan adalah pelatihan isi investing yang kemungkinan agak membosankan ya, karena kapan nih belinya, kapan nih jualnya, belajarnya. Nah, oleh karena itu kita pada hari ini mulai dengan pelajaran yang lebih sedikit challenging ya, yaitu belajar trading, isi trading. Seperti diketahui bahwa trading adalah sangat promising ya untuk memperoleh keuntungan yang cukup besar dengan asal kita memperhatikan risiko-risikonya dan bisa mengatasi risikonya. Baik, acara ini kita mulai dengan ingin saya sampaikan bagaimana kira-kira alur perdagangan saham di bursa ya. Di bursa, di mana kita termasuk salah satu pelakunya, di samping Bursa Efek Indonesia, di samping juga para broker yaitu adalah mereka-mereka yang merupakan penghubung antara kita dengan bursa, karena kita untuk diketahui membeli saham atau menjual saham tidak bisa langsung, akan tetapi kita harus menjadi nasabah dari salah satu bursa yang terdaftar di Pasar Modal Indonesia atau Bursa Efek Indonesia ya. Baik, saya share di sini. Sebentar saya cari, oke.
saya share satu diagram ya. Diagram alur perdagangan saham di pasar modal Indonesia atau di Bursa Efek Indonesia. Berikut ini saya menggambarkan alur transaksi yang terjadi di bursa. Dalam hari ini kita mengkhususkan diri pada Bursa Efek Indonesia. Tapi bicara-bicara apakah presentasi saya ini dapat terlihat oleh ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian? Terlihat ya. Ya, terima kasih, terlihat ya. Baik, kita lihat di sini ya, alur arus transaksi perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Kita menempatkan diri di sini adalah di bagian kanan ini ya, apakah kita sebagai seorang trader yang melakukan penjualan atau pembelian. Jadi kita peran kita di sini sebagai praktisi trader atau praktisi investor adalah sebagai pembeli dan penjual yang harus melakukan perdagangan sahamnya. Kita tidak bisa langsung ke Bursa Efek Indonesia, akan tetapi harus melalui perantara dengan apa yang dinamakan broker ya. Broker ini adalah perantara antara kita dan Bursa Efek Indonesia. Jadi kalau kita mau membeli dan menjual saham, kita harus melalui broker dengan membuka akun di broker tersebut. Ya. Silakan, ada ratusan broker di Indonesia, saya kira di Bursa Efek Indonesia. Anda bisa pilih salah satunya. Ya. Broker memperoleh harga dari Bursa Efek Indonesia. Ya, harga diperoleh oleh Bursa Efek Indonesia, di mana broker juga menyalurkan permintaan penjualan atau permintaan pembelian dari kita semua sebagai praktisi trader atau investor melalui trader yang disampaikan oleh broker-broker kepada Bursa Efek Indonesia, dalam hal ini IDX Channel. Nah, karena ada pembelian dan penjualan, maka kan harga biasanya terjadi jika ada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Jadi harga di pasar itu terjadi karena ada kesepakatan antara yang ingin menjual dan membeli dengan harga yang sama ya. Kesepakatan dengan harga yang sama. Akan tetapi harga ini berubah-ubah ya dari detik ke detik, bahkan bukan dari menit ke menit saja, akan tetapi juga dari detik ke detik ya. Demikian cepatnya, apalagi sekarang kan sudah melalui teknologi online trading system ya. Kesepakatan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli ini dari detik ke detik berubah. Oleh karena itu terjadilah fluktuasi harga yang disebabkan oleh terjadinya tawar-menawar antara penjual dan pembeli, dan setiap detik terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli ya. Nah, fluktuasi ini dikeluarkan akhirnya diperhitungkan oleh Bursa Efek Indonesia yang dia mengeluarkan indeks. Indeks itu atau harga saham yang menjadi pegangan bagi kita investor atau broker untuk apakah harga atau indeks pada hari itu naik atau turun. Ini dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia ya, yaitu indeks ya. Berdasarkan indeks inilah kita menjudge atau mengukur kekuatan besar pada hari tersebut ya. Selanjutnya, harga dipengaruhi oleh pertama adalah fundamental, teknikal, humor, dan psikologi. Fundamental dan teknikal ya, kita sudah pelajari di pelajaran easy investing ya, di mana di situ ada harga wajar, ada harga premium, dan harga diskon ya. Itu ya harga-harga yang dipengaruhi oleh keadaan satu fundamental emiten tertentu atau perusahaan tertentu. Sedangkan teknikal adalah harga yang
harga yang terbentuk oleh adanya supply dan demand, ya, yang dimanifestasikan di dalam bentuk kesepakatan tadi, dan harga ini tercermin di dalam chart, ya. Nanti kita akan belajar chart. Chart itu terdiri dari chart apa saja. Di situ ada chart candlestick, ada bar chart, ada line chart, ada area chart, ada point of figure charts. Itu yang bisa saya sebutkan. Tetapi harga juga bisa dipengaruhi oleh adanya rumor. Ya, kita mendengar rumor saham A akan dibeli oleh pengusaha besar Indonesia, ya, sehingga beramai-ramai karena akan dibeli. Ini memberikan sentimen positif bagi saham yang bersangkutan, sehingga saham itu menjadi naik dengan sangat drastis. Dalam hitungan 1 bulan saja naiknya sampai hampir 200%. Kita ketahui saham itu juga lah, ya. Sedangkan saham secara psikologis, saham ini juga dipengaruhi oleh psikologi pasar yang dipengaruhi oleh adanya euforia dan adanya euforia atau fear, dan adanya kecemasan atau greed, ya. Maaf, euforia atau greed, ya, atau kecemasan dan fear. Jadi dipengaruhi oleh adanya psikologi euforia dan psikologi kecemasan, ya. Euforia bisa menyebabkan harga itu tinggi, sedangkan kecemasan bisa menyebabkan harga itu menjadi turun, ya. Selanjutnya, ini saya gambarkan di sini adalah proses tawar-menawar, ya, digambarkan di dalam satu gambar yang saya sampaikan di sini, di mana di sini ada harga, dan ini terlalu kecil, mungkin saya akan perbesar gambarnya, ya. Jadi proses tawar-menawar antara pembeli dan penjual digambarkan di dalam area ini, gambar ini, ya, gambar yang hitam ini. Saya perbesar di sini, ya. Oke, ini saya ambil dari ini saya, dari online trading system yang saya miliki. Di sini kita melihat misalnya ini adalah proses tawar-menawar antara yang bagian kiri ini yang saya tunjukkan adalah mereka-mereka yang mau membelinya di harga berapa. Mereka membuat antrian, ada yang mau membeli di harga 4.530, ada yang membeli di 4.520, ada yang mau membeli di 4.510. Nah, yang putih ini biasanya adalah harga paling pagi, ya, harga pembukaan. Jadi harga dibuka di warna yang putih ini. Jika warnanya menjadi hijau, maka antrian pembeli juga berani membayar lebih tinggi dari harga pada waktu dibuka di pagi hari, ya. Sedangkan pada harga-harga yang merah ini adalah pembeli-pembeli yang tidak berani, yang tidak bersedia membeli harga lebih tinggi dari harga pembukaan di pagi hari, yaitu yang putih ini. Jadi sini antrian pembeli. Di samping harga antrian, kita juga di sini bisa melihat volume antrian. Berapa volume yang minta di harga 4.530. Kita melihat di sini volumenya misalnya 1.877 lot, ya. Sedangkan yang minta di harga 4.520 adalah 1.534 lot, ya. Dan selanjutnya harga lebih bawah ini adalah volume-volume yang minta di harga yang lebih rendah. Sedang di sini adalah antrian mereka-mereka yang mau menjual. Kita melihat di sini warnanya hijau semua. Jadi mereka-mereka masih ingin menjual di harga yang lebih tinggi daripada harga pembukaan. Harga pembukaan adalah 450, mereka
menawarkan 4.540, 4.550, 4.560, antriannya 4.570. Dengan jumlah volume kita lihat di daerah paling kanan ini. Ini adalah volume antrian itu. Yang antri di 4.540 adalah 1.333 lot. Yang antri di mau jual di 4.530 adalah 3.981 lot ya. Ini saya sampaikan bagi mereka-mereka yang betul-betul pemula belum mengenal proses permintaan dan penawaran, yaitu proses permintaan jadi pembelian dan proses penawaran yaitu penjualan di bagan arus yang terjadi di saham ya. Nah, kalau kita melihat di atas di sini, volume yang telah terjadi pada waktu yang bersangkutan adalah 50.000 lot ya. Harga tertinggi yang pernah dicapai adalah 4.550. Sedangkan harga yang terendah yang dicapai adalah harga 4.340, sedangkan harga pembukaannya yang putih adalah 4.510. Sedangkan harga kemarin adalah 4.510 ya. Oleh berapa saham kita ingin beli, kita biasanya ini yang saya sampaikan adalah saham Unilever ya. Berapa saham kita beli, maka kita mengajukan penawaran adalah di sini. Misalnya kita ingin beli 5 lot dengan harga 4.550, 4.530 ya. Sekitar harganya 2.718.000. Jika kita beli 4.530, maka sudah pasti kita tidak akan memperoleh saham ini kalau membelinya dengan harga 4.530 di sini. Karena apa? Yang menawar ya, yang menawarkan atau yang akan menjual tidak ada yang akan menjual seharga 4.530. Akan tetapi 4.540. Berarti maka kita masuk ke daerah antrian, tapi antriannya yang tertinggi di sini ya, 4.530 ya. Nah, jika ada mereka yang ada penjual yang sepakat, saya ingin jual cepat ya, saya ingin menjual 4.500 4.530 ya. Mereka bisa saja menjual 4.530 langsung di sini. Jadi kalau kita membeli 4.530, mereka langsung memberikan menjual harganya 4.530. Maka yang terjadi di sini adalah harga terakhir 4.530 ya. Oke. Jadi ingin saya sampaikan bahwa harga sebenarnya adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual. Harga adalah kesepakatan antara pembeli dan penjual. Kita menginginkan harga 4.530. Tadinya tidak ada yang sepakat. Tetapi dari yang mau menjual di daerah sini, yang menjual 4.530 itu mungkin saja bukan antrian yang tertinggi. Mungkin saja mereka yang antri di sini yang belum antri gitu ya. Sehingga mereka mengamen, istilahnya merubah harganya, instead of 4.540 memberikan harga 4.530, sehingga kita memperoleh harga 4.530 karena ada yang mau menjual dengan harga 4.530 meskipun sebelumnya ini tidak ada. Tetapi dia sepakat bahwa saya akan menjual 4.530. Jadi kembali lagi adalah harga merupakan kesepakatan antara para pembeli dan penjual.
Oke, nah ini tadi adalah ini jika kita ingin membeli ya. Sekarang kita ingin menjual, itunya sama, antrian penjual 4.540 ya. Jika kita ingin menjualnya di harga 4.540, maka saham kita akan langsung terjual ya. Jika kita karena ada yang jika kita ingin menjual 4.540, maka tidak akan ada yang membeli ya. Karena pembeli penawarnya adalah 4.530. Tetapi jika kita kembali sepakat bahwa kita ingin memberikan ingin memberikan harga 4.530, maka bisa saja kita, misalnya kita sudah antri di sini, kita merubah harga kita dari 4.540 ke 4.530. Artinya kita sepakat untuk memberikan kepada si pembeli harga 4.530. Maka terjadilah transaksi ya. Jadi kalau yang mau beli, meskipun antriannya yang menjual 4.540, dia ingin membeli di harga 4.530, ingin menjual di harga 4.530, maka dia akan langsung terjual karena antrian penjualnya adalah 4.540. Dia menjual 4.530. Jadi saya ulangi, saya tadi agak keliru ya. Jadi dia langsung terjual karena ada yang ingin membeli di harga 4.530. Sedangkan saya misalnya atau si penjual ini ingin menjual di 4.530. Ada yang antri di 4.530. Jadi saya ingin sedikit lebih menjelaskan ya di sini. Ya. Saya ingin menjual harga di 4.530. Nah, ya. Saya ingin menjual di harga 4.530. Ternyata ada yang antri di 4.530. Maka langsung saham saya terjual. Tetapi jika saya ingin menjualnya di harga instead of 4.530, tapi di harga 4.560 ya. Jika saya ingin menjualnya yang di sini itu yang 4.530 ini saya ganti bahwa saya ingin menjualnya di harga 4.560, maka di sini tidak ada yang ingin membeli di harga tersebut. Maka dengan sendirinya saya menunggu antrian ya. Menunggu antrian sampai ada di sini yang ingin membeli di harga 450. Jadi itu proses jual beli ya. Kembali harga terjadi karena ada kesepakatan antara pembeli dan penjual. Oke, saya lanjutkan. Kita jual beli saham ya, untuk terjun ke trading saham, alangkah baiknya kita mempelajari ilmu-ilmu supaya kita bisa memanfaatkan peluang-peluang yang ada di pasar modal ini dengan baik.
Salah satu ilmu yang harus kita pelajari adalah apa yang dinamakan dengan Dow Theory ya. Nah, ini Dow Theory. Market cycle sudah saya sampaikan pada pelajaran isi investing yang lalu. Walaupun demikian, saya ingin sampaikan satu persatu ya, apa saja yang kita patut ketahui dari Dow Theory itu. Dow Theory. Teori Dow adalah pendekatan trading yang dikembangkan oleh Charles Dow bersama Edward Jones. Oleh karena itu dinamakan kan indeksnya Dow Jones. Dan Charles Berkshire. Jadi ini yang mereka mendirikan semuanya Dow Jones Company. Dow menyempurnakan teori tersebut dalam serangkaian editorial di Wall Street Journal yang dia dirikan bersama-sama ya. Charles Dow sendiri meninggal tahun 1902 ya. Akan tetapi perkembangannya dilanjutkan oleh teman-teman. Dow Theory percaya bahwa pasar saham secara keseluruhan adalah ukuran yang dapat diandalkan dari keseluruhan kondisi bisnis dan perekonomian. Dan bahwa dengan menganalisa pasar secara keseluruhan, seorang dapat secara akurat mengukur kondisi tersebut dan mengidentifikasikan arah tren pasar utama dan kemungkinan arah masing-masing sahamnya. Ya. Terutama kan arahnya pasti di masa depan ya. Sehingga oleh karena itu istilahnya membeli saham adalah membeli harapan dengan melihat teori-teori yang ada, di salah satunya adalah Dow Theory. Karena Dow Theory dapat mengindikasikan kemana kira-kira saya jelaskan kata kira-kira karena tidak ada yang pasti di dalam trading saham ya, yang pasti adalah hanya ketidakpastian. Jadi dengan Dow Theory ini kita dapat mengidentifikasikan kemana kira-kira arah tren di masa mendatang dan kita dapat memanfaatkannya. Kalau arah trennya naik, maka kita bisa membeli saham sekarang ini karena kita memperkirakan sahamnya trennya akan naik. Sedangkan jika arah trennya diperkirakan atau diprediksi akan turun, maka tentu kita akan menjual saham-saham kita. Yang bawahnya nggak usah saya terangkan terlalu jelas, terlalu panjang lah. Nah ini yang penting, 6 komponen Dow Theory yang harus kita ketahui. Pertama, the market discounts everything. Pasar telah memperhitungkan seluruh kejadian di lingkungannya. Ya. Teori Dow didasarkan pada hipotesis pasar yang efficient market hypothesis ya, yang menyatakan bahwa harga telah menggabungkan semua informasi yang tersedia. Dan ini bertentangan dengan antitesis dari ekonomi perilaku yang sifatnya random ya, tidak beraturan ya kalau ini. Sedangkan kalau Dow Theory berdasarkan mungkin mereka yang belajar ilmu ekonomi ya atau sudah memperdalam capital market knowledge ya, mengerti apa yang disebut dengan sebentar, apa yang disebut dengan efficient market hypothesis atau pasar yang efisien, dan behavioral economy ya, ekonomi perilaku ya. Perilaku itu berdasarkan sifatnya adalah random ya. Jadi
istilahnya potensi keuntungan, daya saing, kompetensi manajemen, dan banyak lagi faktor-faktor yang lainnya telah diperhitungkan oleh pasar. Termasuk kejadian-kejadian yang mendatang yang diperhitungkan dalam bentuk risiko. Jadi perkiraan kejadian yang akan datang ini diperhitungkannya di dalam bentuk risiko. Ya. Nah, di sini ininya bagusnya teori ini ya. Potensi keuntungan, daya saing, kompetensi manajemen, dan banyak lagi faktor-faktor lainnya telah diperhitungkan oleh pasar. Jadi dengan demikian, kita tidak usah melihat atau memperhatikan faktor-faktor lainnya. Kadang-kadang ekstrim, kita tidak udah memperhatikan analisa fundamental dan lain-lain ya. Karena apa? Toh harga, istilahnya, harga itu telah memperhitungkan semua yang terjadi di sekitar pasar, di sekitar lingkungan pasar. Jadi harga adalah sebagai suatu akibat yang terjadi di lingkungan pasar itu. Jadi harga istilahnya the market already discounted. Harga telah memperhitungkan seluruh kejadian yang terjadi di sekitar. Jadi kita tidak usah lihat apa-apa lagi, cukup melihat harga dan chart ya. Dan grafik perkembangan harga dan volume. Karena itu merupakan satu manifestasi seluruh kejadian yang terjadi di sekitar pasar. Nah, ini yang penting diketahui dari teori Dow. The market discounts everything. Ini mempermudah kita. Mempermudahnya apa? Ekstrimnya, udah apa itu fundamental. Ya, meskipun ada sangat penting juga fundamental, terutama bagi mereka yang mengharapkan investasi dalam jangka panjang ya. Untuk jangka pendek, untuk jangka menengah misalnya, tidak terlalu rely kepada fundamental saja, akan tetapi cukup kita melihat perkembangan harga yang dimanifestasikan di dalam bentuk harga dan chart harga dan grafik chart. Ya. Ini yang paling penting. Selanjutnya, pasar memiliki 3 tren. Ya. Tren utama, ini sudah saya ajarkan juga di Easy Investing. Tren utama atau primary trend yang berlangsung antara 1 tahun atau lebih, ya, yang berlangsung atau 1 tahun atau lebih. Apakah itu pasar bull? Apakah itu pasar bear? Kita dilihat mana tren utama. Tren utama adalah tren yang warnanya hijau ini. Ya, ini adalah tren utama. Ini bisa berlangsung 9 bulan sampai dengan 2 tahun. Di sini disebutkan setahun atau lebih. Kedua adalah tren sekunder yang berwarna biru. Yang sering sekali arahnya melawan tren utama. Kita melihat tren utamanya kan begini, ke atas nih yang hijau. Tapi tren sekundernya kadang-kadang berlawanan arah. Kita lihat di sini dia berlawanan arah. Berlawanan arah, ya, berlawanan arah dengan tren utama, ya. Nah, ini juga, ya, ini tren utamanya turun, tetapi ini berlawanan arah, tren sekundernya berlawanan arah, ya. Jadi kita lihat, ya. Jadi tren secondary trend atau tren sekunder ini sering sekali arahnya melawan tren utama.
baik itu dalam keadaan bullish maupun dalam keadaan bearish ya. Tren sekunder ini berlangsung dari 3 minggu hingga 3 bulan. Nah, dengan memperhatikan ini, kita bisa mengira-ngira apa yang harus kita lakukan melihat keadaan tren yang ada. Nah, lalu ada yang namanya minor trend. Nah, ini minor trend adalah gambar merah yang titik-titik ini. Ya. Tren ini berlangsung kurang dari 3 minggu yang penuh dengan hiruk-pikuk pasar, dan ini dipergunakan oleh short term trader. Jadi sangat fluktuatif sekali. Dan biasanya berlangsung kurang dari 3 minggu yang penuh dengan hiruk-pikuk pasar dan penuh dengan fluktuasi. Kita lihat, dia penuh dengan fluktuasi. Wah, berfluktuasi lebih dari tren hijau maupun tren biru ya. Tren biru. Sangat berfluktuasi. Kita lanjut. Ada 3 fase tren. Tren utama akan melewati 3 fase menurut teori Dow. Pertama, fase akumulasi merupakan awal dari bull. Kedua, fase partisipasi publik. Ya. Ketiga, fase distribusi yang merupakan awal dari bear. Mari kita gambarkan. Ya. Fase akumulasi adalah mulai dari sini. Sebentar. Ini adalah fase akumulasi. Ini akumulasi. Sedangkan fase, maaf, saya ulangi, saya kebablasan gambarnya. Ini adalah fase akumulasi. Sedangkan ini adalah fase partisipasi. Ada antara fase akumulasi lagi, dia berhenti dulu, tapi melakukan akumulasi lagi. Lalu partisipasi lagi. Sedang fase selanjutnya adalah fase distribusi. Ini distribusi, ini distribusi, lalu terjadi akumulasi lagi. Ya. Jadi fase partisipasi disebutkan juga dengan markup, ya. Fase distribusi disebut juga dengan markdown, ya. Akhirnya market turun, ya. Artinya market turun. Oke. Nah, di sini ada lagi satu gambar, ada gambar-gambar yang perlu diperhatikan. Jadi ini saya beri tambahan supaya dalam satu tampilan saya bisa menggambarkan keseluruhannya. Di sini kan ini Anda harus perhatikan. History repeat itself, ya. History repeat itself, sejarah selalu berulang. Jadi dari zaman dahulu kala, ya, dari zaman tahun 1900-an, kalau dibandingkan sampai dengan tahun 2000 ini, indeks selalu bergerak naik, selalu bergerak naik dalam jangka panjang sekali, ya. Oleh karena itu, kita melihat di sini fase akumulasi yang ada di sini, fase akumulasi yang berada di sini
lebih tinggi daripada yang berada di sini. Karena marketnya seharusnya selalu naik, uptrend ya. Nah, jadi selalu naik marketnya. Jadi kalau saya gambarkan, akumulasi yang berada di sini lebih rendah dari akumulasi yang berada di sini, atau akumulasi yang berada di sini ya lebih tinggi daripada akumulasi yang berada di sini. Oke. Lalu ada lagi yang perlu diperhatikan. Anda lihat gambar yang ini ya. Garis-garis ini kalau dihubungkan, garis-garis terendah ini merupakan garis support. Dan ini perlu sekali untuk kita pelajari pada sesi-sesi yang akan datang. Sedangkan garis titik-titik yang menghubungkan titik-titik di atas, garis yang menghubungkan titik di atas disebut garis resisten. Garis resisten. Jadi di sini ada, saya gambarkan yang besar-besarnya saja, ada di tiga garis support dan 3 garis resisten. Ya. Area di sekitar sini disebutkan area sideways dengan adanya trading range. Nanti akan dijelaskan pada caption berikutnya. Ini sideways, ini sideways. Baik. Lalu poin keempat yang harus diperhatikan dari Dow teori adalah indeks harus saling mengkonfirmasi. Andaikan IHSG naik, ya, tetapi misalnya indeks-indeks lainnya, ya, apakah itu indeks energi, apakah indeks banking, tidak naik, itu dianggap ya kenaikannya belum valid. Karena dikatakan harus naik jika IHSG naik juga didukung oleh beberapa indeks lainnya harus naik. Misalnya IHSG naik, indeks sektor keuangan juga naik, indeks sektor energi juga harus naik, dan indeks-indeks lain misalnya consumer juga harus naik. Karena apa? IHSG naik sebenarnya kan menandakan bahwa ekonomi sedang membaik. Artinya apa? Kalau IHSG naik dan ekonomi memang membaik, maka juga indeks-indeks lainnya akan membaik. Akan tetapi jika indeks lainnya tidak membaik, dianggap bahwa kenaikan itu tidak valid. Jadi dikatakan indeks harus saling mengkonfirmasi satu sama lain. Nah ini sebetulnya ini diciptakan oleh Dow dan kawan-kawan pada waktu tahun 1900-an yang lalu ya, di mana dia menciptakan 2 indeks, yaitu Dow Jones Industrial Average dan Dow Jones Transportation Average. Dengan konsumsi bahwa jika indeks naik, ya, Dow Jones Transportasi itu juga harus naik karena kenaikan Dow Jones Industrial Average dianggap seakan-akan ekonomi harus naik. Seharusnya kan transportasi juga marak gitu ya. Akan tetapi jika di Dow Jones Transportation Average tidak naik, maka dianggap arah trennya menjadi tidak jelas gitu. Karena seharusnya jika Dow Jones Industrial Average naik, seharusnya juga Dow Jones Transportation Average juga harus naik. Karena memang menandakan bahwa bisnis ekonomi itu tumbuh. Tapi ternyata ini tidak tumbuh yang satu ini. Berarti
arah trennya menjadi tidak jelas, menjadi tidak valid. Dengan lain dikatakan, indeks harus saling mengkonformasi satu sama lain. Selanjutnya, volume harus mengkonfirmasi tren. Ini sudah kita tahu, mereka-mereka yang sudah lama di pasar ya, sebagai praktisi sudah tahu lah. Tren itu valid naiknya jika volume juga naik, ya. Tren turun valid jika volumenya yang turun juga besar. Kalau tren naik, ya, volumenya tidak naik, berarti kenaikannya lemah. Tren turun, volumenya tidak begitu besar, berarti penurunannya lemah. Kalau tren naik, ya, saya gambarkan nih. Kalau tren naik, maka volumenya juga harus tinggi. Terus di sini ada penurunan. Tren turun. Turunnya valid kalau volumenya tinggi, tapi akan tetapi ternyata misalnya volumenya tidak terlalu besar. Kecil saja begini. Artinya apa ini? Penurunan tidak didukung oleh volume penurunan yang besar. Artinya indeksnya akan melanjutkan kenaikannya. Apalagi kalau dibarengi kenaikan ini dengan volume yang tinggi juga. Ini ya, jadi volume harus mengkonfirmasi bahwa harus mengkonfirmasi tren. Ini saya gambarkan. Volume naik, ya. Volume naik. Maaf, tren naik, volumenya harus naik. Harga naik, volumenya harus naik. Terus harga turun, tetapi volumenya tidak terlalu besar. Artinya apa? Penurunannya tidak terlalu valid dan kemungkinan besar kenaikan akan berlanjut. Apalagi kalau didukung oleh volume yang lebih tinggi. Demikian juga kalau terjadi penurunan. Terjadi penurunan, maka ini valid jika volumenya tinggi. Ada naik lagi, valid nggak kenaikan ini? Naik lagi dari sini. Kenaikannya valid nggak? Ternyata volumenya tidak mendukung. Kecil. Artinya kemungkinan ia akan melanjutkan penurunannya ke bawah. Gitu ya. Tren bertahan sampai terjadi pembalikan yang jelas. Tren akan tetap bertahan sampai ada pembalikan, tanda-tanda pembalikan yang jelas. Pembalikan dalam tren primer dapat dikacaukan dengan tren sekunder. Sulit untuk menentukan apakah kenaikan di pasar bearish adalah pembalikan atau rally yang berumur pendek.
yang harus diikuti oleh posisi terendah yang masih lebih rendah. Jadi lower low ya, nanti akan kita bandingkan. Dan teori itu menganjurkan kehati-hatian bahwa kemungkinan pembalikan itu harus ada konformasi. Ikuti tren sampai dia berakhir. Beli pada waktu bullish, jual pada waktu bearish. Ya, ini kurang A, bearish. Jadi kalau saya gambarkan di sini adalah tren naik, pembalikannya ini ya, apakah valid atau tidak, itu sangat agak sukar untuk ditentukan bahwa kemungkinan tren ini akan meneruskan kenaikannya. Nah, ini bisa dikonformasi jika dalam pelajaran nanti kita misalnya udah mempelajari apa yang dinamakan trend line ya. Ini trend line. Tren akan berbalik jika garis trend line ini sudah ditembus oleh, jadi ditembus di sini. Disebutkan bahwa tren berbalik. Harus ada penembusan. Jadi hati-hati dalam menentukan pembalikan dari satu tren. Demikian juga kebalikannya. Jika sedang terjadi downtrend. Ini trennya sedang turun, guys. Trennya sedang turun. Trennya sedang turun ya. Dapat kapan berbaliknya? Berbaliknya dapat dikatakan setelah garis ini bisa menembus di sini. Jadi menembus downtrend line. Ikuti tren sampai dia berakhir ya. Beli pada waktu bullish, jual pada waktu bearish. Follow the trend until its end. Beli pada waktu bullish, jual pada waktu bearish. Itu tadi 6 hal yang perlu diperhatikan ya. Ada hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan. Harga penutupan dan trading range. Closing price dan trading set. Charles Dow hanya mengandalkan harga penutupan dan tidak khawatir tentang pergerakan intraday. Jadi istilahnya yang diperhitungkan untuk menghitung tren, tren adalah menghubungkan garis-garis penutupan pada hari yang bersangkutan. Jadi misalnya, kalau kita belajar nanti analisa penggaris ya, line study, di situ dikatakan bahwa kita menghubungkan tren adalah menghubungkan close atau penutupan antara hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat untuk di daily chart, atau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu 4 untuk di weekly chart.
Jadi, Charles Dow hanya mengandalkan hadap penutupan dan tidak khawatir tentang pergerakan intraday. Jadi, yang dihubungkan oleh Charles Dow ya untuk membentuk trendline yang untuk membuat garis trendline adalah harga-harga penutupan yang bersangkutan. Mungkin ini akan lebih saya sebentar. Sudah berganti chartnya ya? Oke. Jadi trendline kalau kita di sini Dow hanya ini adalah daily chart. Dow memperhitungkan trendline adalah menghubungkan antara penutupan ya harga penutupan dari hari-hari yang bersangkutan. Ya. Fitur lain dari Dow teori adalah gagasan tentang trading range, ya. Periode pergerakan harga sideways atau harga horizontal, jika harganya sideways begini ya, ini namanya harga sideways. Dipandang sebagai periode konsolidasi. Ya, kita sudah tahu semua dan bagi mereka-mereka yang sudah berpengalaman ini sudah tahu. Dan trader harus menunggu pergerakan harga untuk menembus garis tren sebelum sampai pada kesimpulan ke arah mana pasar akan menuju. Ya, ini kan kita hubungkan nih garis ini adalah garis resistance. Ini garis support. Ini garis, maaf, segagas. Ini adalah garis resistance. Ini adalah garis support. Ingat, harga akan selalu tertahan jika ada garis resistance seperti ini. Harga akan selalu tertahan jika ada di garis support seperti yang hijau ini. Tren naik akan berlanjut jika garis yang merah ini ditembus oleh harga. Ya. Jika garis yang merah ini ditembus oleh harga ke atas. Jadi tren naiknya berlanjut. Sedangkan kalau ditembusnya ke bawah, artinya akan kemungkinan adalah ada pembalikan tren. Ya. Ada reversal, pembalikan tren. Ya. Ini sangat penting sekali untuk diketahui kalau kita ingin menjadi trader ya. Trader itu harus mengetahui apakah dia sideways, konsolidasi, apakah trading range-nya lebar atau tidak, garis support dan garis resistance nanti kita pelajarin bersama dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari aspek tentang pembalikan tren.
Salah satu aspek yang sulit dalam menerapkan teori adalah mengidentifikasi pembalikan tren secara akurat. Ya. Akan tetapi, salah satu teknik utama yang digunakan untuk mengidentifikasi, jadi ada caranya, ya, yaitu dengan melakukan analisa peaks and troughs, puncak dan lembah. Tren kenaikan dalam teori Do adalah seringkali serangkaian puncak yang lebih tinggi berturut-turut dan serangkaian lembah, ini bukan palung tapi lembah ya. Ini palung adalah sama dengan lembah yang lebih tinggi berturut-turut, nanti secara piktorial, secara gambar bisa diterangkan ya. Prinsip keenam teori Do berpendapat bahwa tren tetap berlaku sampai pada tanda-tanda yang jelas bahwa tren telah berbalik. Sama seperti halnya hukum Newton. Siapa yang belajar ilmu gaya, ilmu daya ya, di situ, nah gini lah, kita lempar batu ke atas, ya. Batu itu kalau tidak dikasih tenaga yang sangat kuat, tambah lama kan kekuatannya untuk bertambah tinggi, bertambah lemah, ya, dan akhirnya dia akan berbalik. Jadi ada kekuatan yang menahannya. Ini dijelaskan oleh Do bahwa prinsip keenam teori Do berpendapat bahwa tren tetap berlaku sampai ada tanda yang jelas bahwa tren telah berbalik. Sama seperti dengan gerakan bergerak Newton. Objek yang bergerak cenderung bergerak dalam satu arah sampai ada kekuatan yang menahan gerakannya. Jadi, dia akan terus bergerak ke atas sampai ada sesuatu yang menahan gerakannya. Ya. Dan akhirnya dia akan berbalik. Kalau kita melemparkan batu ke atas, tambah lama dia tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah, tambah lemah, akhirnya dia akan berbalik kan? Nah itu. Secara gambar, nah ini gambarnya. Kita di sini ada harga, ya. Tren tetap berlaku jika harga tertinggi ini, jadi higher, lebih tinggi dari higher high sebelumnya. Kalau di sini ada higher high, di sini ada high lagi, maka high di sini, harga tinggi di sini harus lebih tinggi daripada harga tinggi di sini. Harga tinggi di sini harus lebih tinggi daripada harga tinggi di sini. Harga tinggi di sini harus lebih tinggi dari harga tinggi di sini. Nah, bagaimana dengan, kan ini harga rendahnya. Oke, dia tetap uptrend jika harga yang rendah di sini lebih rendah dari harga yang rendah di sini. Jadi harga rendah di sini lebih rendah dari higher low sini. Lebih rendah lagi dari higher low di sini. Di sini ada harga terendah, harga terendah, harga terendah. Tapi harga terendah ini lebih tinggi dari harga terendah sebelumnya. Harga terendah di sini lebih tinggi dari harga terendah di sini. Harga terendah di sini lebih tinggi dari harga terendah di sini. Jadi harga akan tetap dianggap uptrend jika terjadi selalu higher high, higher high, higher high. Terjadi higher low, higher low, higher low. Terjadi harga yang tinggi dari harga tinggi sebelumnya, terjadi dari harga tinggi sebelumnya, terjadi harga tinggi dari harga tinggi sebelumnya,
yang lebih tinggi. Kalau terjadi pembalikan, maka harga yang rendah ini harus lebih tinggi dari harga yang rendah sebelumnya. Di sini ada lagi harga pembalikan, berarti ada lagi harga low, tetapi selama low ini lebih tinggi daripada low sebelumnya, dia disebut higher low. HL itu higher low, HH itu higher high ya. Higher low disebut higher low di sini karena lebih tinggi dari low di sini. Di higher low di sini karena lebih tinggi dari low di sini. Uptrend. Demikian sebaliknya. Jadi jika harga itu terbentuknya selalu terjadi harga low yang lebih rendah, harga low yang lebih rendah, ya, lower low, lower low, lower low, ya. Lalu ada harga high karena ada pembalikan, tetapi harga high-nya itu lebih rendah dari high sebelumnya. Jadi lower high, lower high, lower high, lower lebih rendah, ya. Harga tinggi yang lebih rendah, harga tinggi yang lebih rendah, harga yang lebih rendah atau lower high, maka disebut downtrend. Ini garis waktu adalah ini garis harga. Ini garis harga adalah garis waktu. Pembalikan tren, ya. Pembalikan dalam tren utama ditandai ketika pasar tidak dapat menciptakan puncak dan lembah berikutnya, ya. Jadi tidak dapat menciptakan higher high, ya, tidak dapat menciptakan higher low, ya. Jadi yang dikatakan tadi higher high di sini tidak terjadi lagi higher high, higher low, akan tapi misalnya malah terjadi kebalikannya, lower high, harganya berbalik. Jadi higher high-nya tidak ada lagi karena berbalik. Nah, disinilah terjadi pembalikan. Pembalikan ini di mana terjadi jika jika harga ini higher low, jika ini ditembus ke bawah oleh garis harga. Jadi garis harganya melampaui garis ini. Jadi di sini disebutkan karena adanya penembusan dari harga terhadap harga rendah sebelumnya, maka tren berbalik. Di sini terjadi penembusan, ya, dari harga menembus higher low sebelumnya, dia ditembus ke bawah. Ini namanya tren sudah berbalik. Yang menandakan tren berbalik itu ada di sini. Dan demikian juga kalau kita menggambarkan gambar yang di bawah, yang mengatakan bahwa tren berbalik ke atas jika harga telah lebih tinggi dari harga ini. Jadi ini adalah reversalnya di sini. Di sini belum tentu reversal. Ini kan seperti reversal yang naik ke atas, ya. Banyak yang terjebak.
Ingat tuh, kalau naiknya baru sampai ke sini, belum, karena masih high-nya lebih rendah dari high sebelumnya. Naiknya ke sini masih lebih rendah. Naiknya ke sini masih lebih rendah. Kalau naiknya ke sini, dia sudah lebih tinggi dari ini. Artinya berbalik. Ini caption ini, slide ini penjelasannya tadi yang saya jelaskan di sini. Kesimpulan, dengan menguasai Deodo teori, trader cukup mengikuti pergerakan harga karena harga telah memperhitungkan keadaan sekitarnya. Jadi misalnya kita tidak membaca laporan keuangan, tidak membaca analisa para analis ya, fundamental ya, meskipun tetap itu penting. Dengan mengikuti teori ini, dengan hanya mengikuti gerakan harga dan volume dan tren, kita sudah bisa melakukan trading maupun investasi. Trader dapat menyesuaikan dirinya dengan keadaan tren yang sedang berlaku. Keadaan yang sama sebetulnya berlaku juga bagi investor. Akan tetapi saya selalu mengatakan bahwa kita harus menggabungkan ya, antara fundamental dan teknikal. Ya. Alangkah baiknya kita menggabungkan keduanya, tidak hanya teori saja, akan tetapi juga dengan teori-teori yang berkaitan dengan analisa fundamental. Ya. Lalu kesimpulan yang ketiga adalah trader dapat melakukan net profit run dengan mengikuti selalu arah tren. Ya. Follow the trend, ya, till it ends, sampai dia berakhir. Trader dapat mengetahui apakah kenaikan atau penurunan atau kenaikan harga itu kuat atau tidak dengan membandingkannya dengan besaran volume ya. Trader dapat mengidentifikasi tanda beli dan jual melalui tanda-tanda pembalikan tren. Nah, seperti saya terangkan tadi, tanda pembalikan tren kan di sini kita bisa melihat gambar, saya gambarkan lagi. Salah warna. Salah warna lagi. Ini tanda pembalikan, ini bisa merupakan tanda jual atau beli. Perpotongannya ya. Ini tanda beli. Ini tanda jual. Demikian saya kira saya akhiri presentasi saya sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silakan untuk mengajukannya. Terima kasih. Silakan.
Ada pertanyaan? Dibuka aja kalau itunya. Ya, saya mau tanya Yang. Ya, Pak Pinggala silakan. Yang saya masih ambigu tuh yang mengenai pembalikan tren utama itu dinyatakan valid. Itu apakah di semua apakah itu hanya di time frame besarnya atau di semua time frame hitungannya itu valid. Jadi pembalikan tren utamanya gitu. Makasih Yang. Ya, silakan. Sebentar, terima kasih guys. Saya di dalam tren ada tren ya. Ini kan di dalam primary trend, ada intermediate trend yang ininya. Nah, pembalikan di sini kan adalah untuk ke pembalikan di tren besar ini, ya pembalikannya kan di daerah sini ya Pak. Bentar. Kita gambarkan secara sederhana aja lah. Pak Pinggala, ini kan Iya. primary trend ya. Pembalikannya kan di sini ya Pak. Iya. Ini kan secondary trend. Pembalikannya kan di sini. Iya kan? Iya. Jadi saya samakan dah itunya apa warnanya ya. Kalau primary trend kan pembalikannya di sini di hijau nih, kira-kira kan di sini ya, atau di daerah sini lah ya. Tapi kalau saya ini lagi, saya apa? Primary trend kan warnanya hijau, pembalikannya di mana? Kan di sini, Pak. Betul nggak? Iya, benar Yang. Ya. Intermediate trend, pembalikannya di mana? Kan di sini. Ada beberapa kali pembalikan kan, Pak? Iya, Kak? Sedangkan di primary trend kan pembalikannya hanya ada 2. Di trader, pembalikannya satu hari itu bisa puluhan kali. Yang penuh dengan hiruk pikuk ini, ya, ada intraday, ada day, ada weekly. Yang hiruk pikuk ini pembalikannya kan bisa berkali-kali nih, Pak. Bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. No, lebih banyak lagi pembalikannya. Di sini. Nah, short term trader memanfaatkan pembalikan-pembalikan yang banyak ini. Ya. Jadi dia untung kecil tapi sering. Untuk intermediate trend, momentum trader, pembalikan apa istilahnya, jual belinya tidak sering, ya akan tetapi keuntungannya lebih besar asal tahu kaidah-kaidah memanfaatkan tren. Sedangkan untuk long term investor, dia memanfaatkan ini, memanfaatkan yang hijau ini untuk long term investor. Dia beli sini, wah gua nggak mau tahu dah, gua beli di sini ya, gua beli sini, nanti gua jual di sini, beli lagi gua di sini nanti, jual lagi somewhere di sini untuk yang warna hijau. Tetapi untuk intermediate investor ya, dia belinya di daerah-daerah lembah sini,
jual di puncak sini, beli di lembah sini, jual di puncak sini, beli di lembah sini, jual di puncak sini, kan berkali-kali. Sedangkan untuk short term trader kita nih yang carinya CHC ya, itu belinya adalah untuk short term trader adalah memanfaatkan short term trend 2 sampai 6 minggu. Yang hiruk pikuk ini yang gambar trennya banyak sekali nih. Yang warna merah titik-titik ini. Saya kira jawaban saya begitu, Pak Pinggala. Mudah-mudahan menjawab ya. Jelas. Menjawab tidak, Pak Pinggala? Kenapa? Terjawab tidak? Iya, jadi saya baru nggak, berarti di tiap time frame ada pembalikan arah berarti. Oke. Ya, di tiap time frame ada pembalikan arah. Iya. Ya, saya pikir di time frame besar aja pembalikan arahnya, ternyata pas ini kan ini kan di setiap time frame ada pembalikan arah nih, lihat nih. Iya, nggak saya. Oke. Makasih ya. Ya, ini pembalikan arah, pembalikan arah, pembalikan arah, pembalikan arah, pembalikan arah, pembalikan arah. Wah, banyak sekali. Nah, yang garis-garis putus-putus merah lebih banyak lagi. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Iya Pak. Pak Nasrun, silakan. Ya, menyambung Pak Pinggala tadi sebetulnya mirip. Nanti saya kalau ada sesi ke saham mungkin saya kasih contoh. Jadi untuk yang short term berarti melihat grafiknya harus dimasukkan bukan daily, tapi bisa weekly atau jam-jaman gitu ya Pak? Untuk short term? Iya. Untuk short Karena term. kalau ada satu contoh saham itu, kalau pakai daily belum kelihatan dia baru mau nanjak, tapi hari ini turun dengan volume besar. Tapi kan gelombangnya belum kelihatan. Ya. Berarti mesti diganti time frame-nya ke yang lebih pendek gitu biar kelihatan gelombang. Time frame-nya diganti yang ke lebih pendek. Oke. Kelihatan ini, Pak? Ya Pak. Ini kan ada, ini daily ya. Ini kan daily-nya begini nih. Ini gambar terakhir ya daily ya. Iya. IHSG. Kan gambar menit-menitannya yang terakhir beda. Ini kan dia naik. Terakhir. Kalau 3 menitnya, 5 menitnya, dia turun, ada tanda begini, bullish, harami, kemungkinan akan naik ya. Kita lihat chart 2 jamnya, tidak sebaiknya tidak beli. Nah, ininya begini Pak, ininya. Jika kita main di daily, ya, lihat dulu weekly-nya. Weekly-nya naik atau turun. Ini kan weekly chart-nya ya, Pak. Iya. Pak Nasrun. Ini kan belum tentu turun. Ini sudah harus hati-hati karena ini shooting star. Ya kemungkinan akan turun ya. Tetapi belum turun. Sekarang kalau misalnya ini naik, beli pada waktu weekly chart keadaannya uptrend, dan daily chart-nya, dicatat nih Pak, beli pada waktu weekly chart keadaannya uptrend, jadi bullish ya, daily chart-nya menunjukkan buy signal.
Jadi lihat dulu big pictures-nya. Big pictures-nya untuk intraday, untuk day trader apa? Big pictures-nya kan weekly, ya nggak? Iya. Gambaran yang lebih besar kan adalah chart mingguan, ya. Jadi hanya beli pada waktu chart mingguannya uptrend, ya. Nah, kemarin misalnya ini kan uptrend ya, Pak. Iya. Uptrend, ini tren lain saya gambarkan ya. Kita lihat daily chart-nya. Daily chart-nya adalah tidak tanda beli, malah tanda turun. Ini jangan beli. Ngerti maksud saya? Ngerti, Pak. Jadi selalu mengatakan bahwa see the big pictures first. Selalu lihat besarannya dulu, gambaran besar dulu. Gambaran besarnya apa? Gambaran besarnya adalah, kalau untuk day trader, gambar besarnya adalah weekly charts. Weekly charts-nya masih uptrend. Beli ketika daily charts-nya menunjukkan buy signal. Daily chart-nya menunjukkan buy signal tidak? Kalau menurut saya sih tidak. Lagi turun. Jadi kalau hari ini kita bicaranya berarti lihat candle terakhir merah-merah ke bawah, ini berarti tidak untuk dibeli hari ini. Tidak beli kan? Iya, Pak. Nah, kita lihat aja deh. Stokastiknya juga kan minjem ke bawah. Iya. Ya. Jadi alangkah baiknya lihat tren yang lebih panjang dulu, tren yang lebih besar dulu. Kalau Anda intraday trader, ini daily chart ya. Jangan sekali-kali, ini kan sedang downtrend ya Pak? Iya. Jangan sekali-kali beli di intraday karena sedang downtrend. Kalau mau intraday, kalau mau main scalper, main copet-copetan, ya, pakainya adalah chart yang lebih besar, misalnya chart 3 jam dengan chart 5 menit, itu. Lihat chart 3 jamnya dulu, naik tidak, sedang naik. Cari chart 5 menitnya, ada buy signal atau tidak, buy. Tetapi maksimumnya kita 5 menit ya 3 jam. Iya. Jadi selalu, ini time frame ini ada artinya Pak. Kalau Anda main di chart 5 menitan, lihat dulu chart 30 menitnya bagaimana, lagi naik atau tidak. Chart 5 menitnya buy, tapi mainnya hanya setiap 30 menit. Jangka waktu Anda 30 menit, bukan 1 hari. Bahkan 5 menit ya Pak. Iya, bahkan ada bahkan kalau kita lihat di sini bahkan ada yang namanya ticker ya. Kalau chartnya misalnya di Mirai, itu setiap detik, setiap second, setiap detik berubah. Kalau ini saya pakai Philips, paling kecil menit. Tapi di Mirai itu setiap detik, setiap pergantian dia berubah. Seperti jalannya running trade itu ya. Iya. Ada pertanyaan lagi? Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam Pak Pardep, apa kabar? Malam juga Pak. Waduh,
maksudnya ngasih pandangan dong. Susah sekali Pak, dolar lagi menguat sekali ini. Komoditas Iya. semua lagi kepukul ini. Oh, kalau dolar menguat kan mestinya batu bara diekspor, menguat dong. Iya. Iya kan? Tapi kalau pandangan saya sih komoditas masih bagus kayaknya. Iya. Masih bagus komoditas. Ya. Nah, silakan itu Pak Dev kasih masukan, tapi kita rekamannya kita hentikan dulu ya.